Nah, kemarin sempat rame ya, ada tagar kabur aja dulu. Gen Z ya bisa dibilang. Mereka lebih kayak kepingin bekerja seperti orang lain, tetapi tidak ingin proses. Pusat penipuannya kan ada di Kamboja. Jadi awal mulanya kenapa saya benar-benar memerangi Kamboja, mereka itu pejuang devisa. Harusnya uang itu dikirimkan ke Indonesia, tapi uang itu dikirimkan ke Kamboja. Saya yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Kamboja lebih maju dari Indonesia. Karena anak-anak muda Indonesia dibawa ke Kamboja, diperas otak dan tenaganya untuk kemajuan mana? Kabur aja dulu. Nah, kemarin sempat rame ya, ada tagar kabur aja dulu. Dan belakangan ada sedikit reshuffle kabinet yang ada di Kementerian Indonesia, pergantian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI. Nah, ini ada hubungannya atau enggak ya? Apalagi mungkin krisis pekerjaan di Indonesia ini lumayan sedang meningkat angka pengangguran. Tapi opsi kemudian bekerja di luar negeri itu pilihan yang tepat atau enggak? Saya tanya dulu sama Miss Yuni. Apa kabar Miss Yuni? Selamat siang. Kabar baik. Terima kasih. Miss Yuni, udah berapa tahun sih udah bekerja di luar negeri? Awalnya tahun berapa? Awal tahun sebelum 2000 ya. Sebelum tahun 2000. Ya betul, sebelum tahun 2000. Betul. Udah kerja di luar negeri? Iya. Apa di mana negara mana dunia? Pertama saya di Makau sebenarnya, tapi saya mendapatkan jodoh orang Hong Kong. Jadi pindah di Hong Kong. Jadi tinggal di Hong Kong? Betul. Nah, kemudian ketika tinggal di Hong Kong kemudian membantu pekerja Indonesia yang ke Hong Kong gitu? Ya, saya sebagai salah satu staff agency yang ada di Hong Kong, di mana saya mengambil mbak dari Indonesia untuk bekerja di rumah tangga di Hong Kong sana. Dan basicnya saya itu di bagian Filipina. Sebenarnya saya tuh memperkerjakan Filipina karena di agensi saya itu 75% adalah orang Filipina, 25% orang Indonesia. Oh gitu, malah 20% Indonesia? 25% itu di tahun awal-awal tahun 2001. Yang dibutuhkan Filipina, kemakan di Hong Kong, tapi nyalurnya ke Filipina? Karena kebetulan saya di Hong Kong itu di area sentral yang dimana hampir 98% itu pembantu Filipina. Jadi kalau di daerah Causeway Bay itu hampir 98% orang Indonesia. Oh, orang Filipina ada di Hong Kong. Betul. Oh, betul. Jadi kita ada blok-blok kan. Jadi blok Indonesia itu di Causeway Bay, blok Filipina di Sentral, kalau blok Bangladesh di Tim Sachoy atau di Jordan. Jadi ada blok-blok sendiri. Oh, Causeway Bay itu daerah turis juga ya? Daerah turis. Banyak kan orang Indonesia tuh. Hampir 98%. Pantesan aja kalau lagi ada libur kadang-kadang pada lagi ngumpul gitu kan. Betul. Ya. Ini menarik ya. Jadi dari sebelum tahun, jadi tahun berapa? Sebelum 2000-an ya? Iya. Sebelum 2000-an udah ngurusin pekerja Indonesia. Yang dibutuhkan di Hong Kong itu kebanyakan pekerjaannya memang pembantu rumah tangga. Betul. Karena di Hong Kong itu yang khusus buat pekerja migran di rumah tangga. Jadi tidak ada job untuk yang kayak kedokteran ataupun konstruksi ataupun pertanian itu nggak ada. Karena di sana itu masih ada orang yang mau mengerjakan di tahun-tahun tersebut. Tetapi di akhir-akhir ini karena orang lokalnya sudah nggak mau cuci piring di restoran, bahkan cleaning service-nya juga membutuhkan orang luar. Akhirnya di Hong Kong itu memiliki kontrak kerja yang warnanya pink. Jadi yang warnanya pink kalau pembantu itu beda warna, kalau yang profesional itu juga beda warna. Akhirnya di tahun kemarin ini, di tahun setelah COVID, karena penduduk lokalnya sudah tidak mau bekerja sebagai pencuci piring, bersih-bersih, itu akhirnya pemerintah Hong Kong memberikan kuota agar orang lokal itu, perusahaan lokal bisa hiring dari luar. Tetapi the first priority tetap penduduk Cina. Dan kalau sudah tidak bisa mendapatkan penduduk Cina, baru di-offer ke Filipina ataupun Indonesia. Tapi kan peluangnya sangat kecil sekali untuk Indonesia. Oh gitu. Ya, dari bahasa, culture-nya. Jadi sangat sulit sekali. Tapi ada. Karena kan kalau ngambilnya dari Cina udah selain orangnya juga banyak, Cina kan banyak banget kan? Banget. So, sampai berapa miliar produknya kan? Betul. Sampai 1,3 miliar itu produknya kan? Betul. Pasti banyak lapangan pekerjaan yang diinginkan. Satu, dan bahasanya juga udah sama gitu ya? Tidak sama. Karena kita kan bahasanya Kanton, dia bahasanya Mandarin. Oh beda ya? Beda. Oh. Dan orang Indonesia paling cepat belajar bahasa di negara manapun. Kelebihan orang Indonesia. Gampang beradaptasi bahasanya. Betul. Nah, kemudian ketika dia jadi pekerja ya, kalau boleh tahu sekarang total berapa orang sih yang kerja di sana? Di Hong Kong?
last informasi dari Pak Konjen kemarin sebelum saya pulang Indonesia ada 160.000 orang. Banyak ya? Betul, dan di Makau kurang lebih ada 6.000 orang. Kirain cuma berapa ribu? Banyak juga ya? Tidak, banyak sekali. Oh, dan mostly itu pekerja rumah tangga semua? Mostly. Oh, berarti memang Indonesia harus meningkatkan lah ya, ibaratnya kuota yang keluar bukan cuma buat rumah tangga, tapi expertise lain juga diinginkan gitu misalnya. Betul. Waduh, kenapa akhirnya di antara persaingan itu Indonesia juga dipilih? Apa karena murah atau nurut? Karena nurut mungkin bisa dibilang. Kalau murah nggak murah juga, nurut karena nurut. Tapi kan sekarang ini beda banget ya. Mungkin karena culture juga di zaman saya tahun kelahiran 80-90 itu beda dengan kelahiran tahun 2000 di mana Gen Z ya bisa dibilang seperti itu. Mereka lebih kayak ingin kaya tapi tidak tidak susah. Ingin kaya tapi tidak susah. Artinya adalah kepingin bekerja seperti orang lain, tetapi tidak ingin proses. Saya melihatnya seperti pengen itu. instan sih anak sekarang ya. Betul. Karena mungkin di media-media sosial itu flexing lebih banyak dan mereka selalu menceritakan kesuksesan. Tidak ada orang yang menceritakan betapa susahnya sebelum mendapatkan kemenangan itu. Jadi lebih banyak menceritakan tentang sebuah kesuksesan dibandingkan dengan proses. Story perjuangan tuh lebih kurang nongol. Yang nongol tuh adalah story ketika menikmati hasil. Betul. Padahal nggak tahu tuh dapat dari mana. Betul. Kadang-kadang yang di flexingin itu juga boleh minjem kan gitu. Yang penting dipakai buat flexing. Intinya gara-gara sosial media maka orang hidupnya untuk konten. Betul. Nah, sekarang ini melihat fenomena kabur aja dulu. Apalagi Mbak udah ngelihat bagaimana susah nggak sih hidup di luar negeri? Jadi pekerja di luar negeri itu apa emang lebih menggiurkan dibanding dalam negeri? Kan pasti udah tahu dong. Lebih menggiurkan apa enggak sih? Ini biar pada nonton juga. Kemarin kita habis ngomongin Jepang juga kan? Begitu juga gitu. Ternyata banyak juga masalah juga orang Indonesia yang ada di Jepang segala macam. Ini sekarang Miss Yuni ini bahkan lebih Asia Tenggara nih, bukan cuma Hong Kong aja ya, coba. Kalau saya dengan tagar kabur aja dulu di tahun kemarin saya orang pertama yang mengatakan jangan. Karena saya tahu bahwa di luar itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi saat ada tagar kabur saja dulu, itu kenapa sih? Karena saya melihat ada orang yang sedang memanfaatkan. Di mana? Karena kacamata saya saat itu ada di Kamboja. Kamboja? Betul. Jadi saat terjadi tagar kabur saja dulu, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu di hampir 80% dimanfaatkan orang-orang untuk pergi ke Kamboja. Kenapa Kamboja? Nah, kenapa Kamboja? Saya dari kemarin-kemarin kan orang tuh kalau pekerja luar negeri jatuhnya nih ya, Cina, Arab. Padahal di Cina nggak ada agreement-nya dengan Indonesia, nggak ada MOU-nya. Nggak ada. Oh, orang nyangka pokoknya kalau pekerja tuh Cina, Hong Kong, Arab begitu. Nggak ada Kamboja. Kenapa kamu malah Kamboja? Nah, ini yang aneh ya. Saya merasa aneh di orang-orang di kelahiran tahun 80-90 itu cita-citanya menundukkan Jepang atau Korea. Ya. Tetapi saya melihat anak-anak umur 20 sampai 30 tahun itu cita-citanya pingin berada di Kamboja. Kenapa Kamboja? Nah, itulah. Karena di Kamboja menceritakan tentang sebuah kesuksesan tetangga saya akhirnya merekrut sana, merekrut sini dan mereka katakan kerja paling enak di Kamboja. Kenapa? Di AC dan juga overtime, gajinya US dollar, ada uang lembur, ada uang makan, ada mes. Kira-kira kerja apa di sana? Kan tidak dijelaskan kerja apa. Tapi dalam anak muda, pikiran anak muda, wow. Oh, bisa flexing cepet nih. Nah, dan mereka saat nyampe di sana, itu mereka bercerita di hotel. Jadi perjalanan mereka saat mereka mau ke Kamboja itu adalah mereka disewakan hotel nih, beserta beberapa orang, dijemput oleh Alphard. Udah langsung ini nih. Iya, flexing semua. Tetapi setelah seminggu nggak ada kabar. Maksudnya nggak ada kabar? Nggak tahu. Nggak ada kabarnya. Tahu-tahu mereka telepon keluarga harus nebus dan mereka disetrum, disiksa dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Masya Allah, yang benar itu. Ini kejadiannya semuanya atau semua yang ke Kamboja atau hanya parsial aja? Saya nggak berani bilang semua ya, karena pada faktanya yang berangkat nggak pulang. Ceritanya seperti itu. Pemerintah nggak tahu.
Nah ini terlalu jauh kalau ngomong pemerintah. Nggak, ya. maksudnya gini, kan ketika mau kerja misalnya contoh ya keluar negeri ya kan, ini agensinya agensi resmi gitu ya, di sini ngirim, ke sana terima, Betul. gitu kan. Kemana-mana itu traceable dong sebenarnya. Ini Yes. kemana orangnya segala macam. Masa ke Kamboja nggak gitu? Kan ada hubungan kan? Nggak ada, kan turis. Oh, pakainya visa turis. Tidak ada perjanjian MOU. Bahkan Pak Konjen yang ada di Kamboja itu mengatakan hati-hati dengan scammer. Oh. Jadi pekerjaan di sana itu tidak jelas, tetapi karena iklan-iklan di media sosial yang begitu luar biasa, komen-komen yang begitu luar biasa membuat anak-anak muda kita itu tertarik. Jadi yang viral di TikTok itu yang mengenai pekerja-pekerja di Kamboja itu benar. Saya melihat sendiri pemulangan jenazah, saya melihat sendiri. Lihat sendiri. Karena yang jemput jenazah kan saya. Loh, kok Mbak dari Hong Kong ke Kamboja gimana ceritanya? Karena sebelum ini di tahun 2000 sebelum COVID itu saya sudah mendengar cerita tentang Kamboja ini, cuman saya tidak secara langsung aktif. Dan di tahun 2022 setelah COVID selesai, itu saya memulangkan beberapa orang dari Kamboja pakai uang saya secara pribadi. Kenapa Mbak yang tanggung jawab? Saya tidak bertanggung jawab karena saya melihat bahwa itu adalah orang-orang saya, orang-orang Indonesia yang notabene saya nggak kenal mereka, bahkan dari pulau lain. Dan insting saya mengatakan kalau seandainya itu adalah saudara saya, apa yang saya lakukan? Dan saya bilang saya menolongnya. Karena saya pernah berjanji nih, YouTube saya hasilnya saya bagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di saat itu saya memulangkan beberapa orang. Yang membuat saya kesal di tahun 2022, orang-orang yang saya pulangkan dengan biaya sendiri berangkat lagi. Ke Kamboja lagi? Betul. Ya ampun, kan tadi udah ada pengalamannya dia di Kamboja. Betul. Kemudian dia berangkat lagi ke Kamboja. Karena katanya bertengkar sama istrinya, di rumah nggak ada pekerjaan. Sementara di Kamboja dia bisa minum minuman keras, bisa ada perempuan, kerjaan pasti, walaupun resikonya disiksa. Ih, kok agak mumet saya dengernya ya. Maksudnya tidak masuk akal jika dibicarakan tentang itu. Dan jujur itu bukan ranah saya. Seharusnya pemerintah yang memberikan edukasi ini. Loh, Mbak kan ibaratnya bukan yang bertanggung jawab terhadap para pekerja ini. Betul. Kenapa Mbak ketika mau memulangkan nggak minta pemerintah aja yang membayarkan itu kan? Ibaratnya kan ini warga negara loh, dan ini berangkat resmi gitu kan? Saya sudah melakukan itu. Udah. Sudah. Dan mereka tidak termasuk dalam TPPO. Jadi mereka itu ada beberapa yang dinyatakan TPPO, ada yang dinyatakan tidak TPPO. Dan dari itu, padahal saya melihatnya itu adalah TPPO. Mereka ada yang tangannya satu hilang, jarinya hilang. Astagfirullahaladzim. Ada. Dan ada yang meninggal disiksa, pulang sendiri. Berangkatnya sehat, pulangnya udah kurang organ atau bahkan cuma tinggal nyawa. Apa udah nggak ada tinggal nyawa? nama. Lah ini proses berangkatnya kok mereka bisa tahu itu gimana? Kok bisa nyasarnya ke situ salah berarti? Apa dia nggak ngontak orang pihak terkait atau? Inilah yang saya ingin ceritakan bahwa bagaimana mungkin ini orang-orang yang bahkan ada orang yang tidak mengenal media sosial, orangnya itu mondok yang bernama Fikri, itu tidak tahu dunia media sosial. Diajak tetangganya untuk berangkat ke Myanmar. Itu orang mondok, pegang HP aja nggak pernah. Bisanya ngaji. Dibawa ke Vietnam oleh temannya. Sampai hari ini belum pulang. Yang namanya Fikri dan Bang Yogi. Ini beda lagi, ini Vietnam sekarang. Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand. Kalau ingin menceritakan itu dan sangat ngeri sekali seperti yang video saya kirimkan tadi, itu adalah nyata dan fakta. Guys, jadi ya ini kabur aja dulu perlu dipikirkan ulang deh ya kayaknya ya. Ini kan karena kita harus benar-benar selektif ketika mau kerja di luar negeri. Jangan mikir instan aja harus keluar negeri. Kecuali kalau ada tenaga ahli di sebuah negara yang membutuhkan, itu lain cerita kan. Itu yang saya namakan skill dewa. Jadi kalau kamu punya skill dewa ke Kamboja gak ada masalah. Karena ada surat izinnya, ada kontrak kerjanya, semuanya ada. Tapi kalau cuman kabur saja dulu, kamu tidak mengecek negara tujuanmu, pulang tinggal nama. Berangkat harum, pulang almarhum. Itu gimana caranya? Kok bisa anak-anak muda ini ketemunya jaringan itu gitu? Kok bisa gitu? Ya karena media sosial, sekali lagi kembali lagi pada media sosial. Saya tidak tahu kenapa Komdigi itu bisa ngeblok TikTok, tetapi mereka tidak bisa ngeblok judul, tidak bisa ngeblok scammer. Harusnya ada campur tangan dengan pemerintah. Ya, pasti. Tapi kan kalau pemerintah tidak bergerak,
Saya setiap hari memberikan edukasi. Saya tidak mampu, saya manusia biasa dan saya tidak tahu apakah pemerintah itu punya budget untuk orang-orang di luar sana. Jangan digaji kami, tapi kasih kami peluang untuk memberikan edukasi. Nggak pernah ada. Dan ini saya yang pertama kali diundang berbicara tentang edukasi bagaimana di luar negeri. Caranya gimana, Mbak, biar nggak salah pilih? Ini kan berarti mereka nih menyasar ke sosial media kan? Betul. Bahwa bisa bekerja dengan baik, apa dengan mudah, tanpa proses gitu. Kalau sosial media kan orang mudah ya, segamblang ini aman-aman aja tuh, gitu kan. Betul. Yang nggak akan kecurigaan pasti. Wah, mudah nih. Saya lagi memang butuh validasi. Anak-anak muda kan butuhnya validasi. Dia adalah siapa, ngapain, tugasnya. Ambil itu. Nah, ternyata yang ambil dapat dari sosmed itulah yang jadi korban. Betul. Berarti anak-anak yang melek sosmed dong? Ya, tentunya melek sosmed. Dan yang anehnya lagi, mereka itu percaya banget bahwa mereka akan sukses. Ya, mungkin kamu gagal, tapi saya mungkin sukses. Dan mukjizat itu nyata. Kadang-kadang kita boleh percaya dengan motivasi hidup. Tapi jangan motivasi hidup yang menyesatkan. Mukjizat memang nyata. Iya. Tetapi bukan itu maksudnya. Iya, kalau udah tahu. Udah tahu itu lubang nih, kasih tahu dalam. Dicoba. Uji nyali kan. Dan yang diceritakan di media sosial itu yang bagus-bagus. Sampai sekarang nggak ada media sosial yang berani menampilkan ini loh slide-nya, ini loh seperti ini loh sakitnya. Nggak ada. Coba dari program pemerintah turun ke desa, membawa flash disk. Ini loh kalau ke Kamboja seperti ini. Ini seperti ini. Nggak ada kan? Sebentar, Pak, itu ke Kamboja berapa persen bisa punya peluang begitu? Apa 100% pasti begitu atau hanya oknum aja? Berapa persen peluangnya itu? Saya tidak berani itu mengatakan oknum atau tidak. Tapi bisa dilihat di media sosial saya setiap hari seorang ibu nelpon nangis. Seorang anak telepon nangis. Bahkan omnya sendiri pun menjual dia ke Kamboja. Om dia sendiri. Karena ada prinsip kepala tukar kepala. Kalau saya ingin pulang, saya harus bawa kepala satu untuk masuk ke sana. Nuker. Berarti kalau menurut Mbak deh, persentasenya berapa persen? Akan kalau ke Kamboja dapat pekerjaan begitu, berapa persen? Saya bisa bilang 65%. Tinggi dong. Tinggi, karena itu 65%, sisanya mungkin di restoran, profesional, atau bahkan di judol. Oke, di judol yakin. Itu bagus. Ya, pernah ada yang cerita juga di sini, salah satu ustadz bekas jadi bandar judol di Kamboja juga cerita dia juga. Maka dari itu saya bilang yakin. Kenapa tidak menciptakan lapangan kerja di Indonesia saja? Indonesia terlalu besar loh. Bahkan ada beberapa orang yang dari Cina mau invest ke sini, tetapi sebelum invest mereka udah dipalakin duluan. Berarti artinya yang tidak memberikan kesempatan pada kita itu siapa sih? Negara kah? Atau masyarakat sendiri yang tidak ingin? Dipalakin, ketemu ormas gitu ya. Betul. Sedangkan membuat lapangan kerja nggak sulit di sini, kemudian mencari pekerjaan di luar juga kena begini juga, scam juga. Kena scam. Dan saya cuma ingin bilang satu hal, bahwa penderitaan pekerja migran yang resmi, saya tidak berbicara yang tidak resmi, itu sangat menyedihkan sekali. Saya berbicara dengan perempuan yang keluar negeri bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Satu yang ingin saya sampaikan lepas dari Kamboja ini, setiap wanita, tidak ada satupun yang ingin meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan bayinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari nafkah. Penderitaan seorang pekerja migran, karena saya adalah pekerja migran, sebelum kita mencapai tujuan, negara tujuan, di rumah penderitaan mereka sangat luar biasa sekali. Pertama, kalau suaminya baik, itu syukur alhamdulillah. Bagaimana kalau suaminya selingkuh, mukulin dia? Akhirnya dia mengambil keputusan opsi terakhir ke luar negeri. Berangkat ke PT, ke perusahaan jasa penempatan. Apakah di sana mereka baik-baik saja? Tidak. Mereka harus menghadapi mental. Makan antri, celana dalam hilang, kotang hilang, baju hilang. Itu masa-masa di PT. Masih melakukan pekerjaan yang mereka tidak dibayar di situ. Karena untuk mengolah mental. Apakah penderitaan mereka selesai? Kalau yang fit, mereka bisa terbang, bisa diproses. Bagaimana yang sakit? Akhirnya pulang ke kampung halaman. Kita berbicara seseorang yang fit. Nyampe di situ proses panjang kali lebar. Cari majikan,
turun visanya, pesawat datang, sudah semua siap, tiba-tiba majikan yang di luar sana meninggal dunia, di-cancel lah kita mulai lagi dari zero. Penderitaan tidak selesai, nyampe di Hong Kong, kita harus cepat, karena orang Indonesia jalannya lambat ataupun pakai sepeda motor, mobil. Tetapi kalau di sana nggak ada, semua orang jalan, kita harus kejar-kejar. Yang punya asam lambung langsung kumat. Yang punya penyakit langsung kecapean. Nyampe di situ nggak selesai penderitanya, masih harus berhadapan dengan agent. Kalau agentnya baik mungkin mending dikasih makan. Kalau nggak, setelah itu perjuangan masuk ke rumah majikan. Apakah perjuangan selesai? Tidak. Belum. Baru mulai itu mana? Baru dimulai. Kalau majikan baik, kita dibelikan baju musim dingin, kita akan dikasih makan. Bagaimana dengan majikan yang nggak baik? Cuma dikasih selembar roti dan selimut saja. Oke, kita berbicara dengan majikan yang baik, kita sukses di situ, bekerja di situ. Tiba-tiba saat proses mau finish kontrak, kita dituduh mencuri. Urusan lagi sama polisi. Masih belum dituduh suka sama majikannya. Masih belum dituduh minyak habis. Apakah seorang pembantu meminumnya? Tidak. Tetapi itu terjadi di Hong Kong. Beras habis. Emangnya pembantu bisa bawa beras dijual keluar? Tisu itu pun diperhitungkan. Tengah malam mereka harus bangun, kadang lupa tidur. Kenapa? Karena menjaga orang yang stroke ataupun yang lainnya. Apakah setelah finish kontrak mereka selesai? Tidak. Saat mereka akan pulang, ada yang ketinggalan pesawat, gak jadi pulang, uangnya harus beli tiket. Nyampe di bandara masih ada yang malakin lagi. Sampai ke rumah yang dia idamkan ternyata hanya mimpi. Sama suaminya uangnya dihabiskan. Tragedi banget itu ya kalau gitu ya. Maka dari itu sebagian dari orang menganggap remeh pekerja migran. Itu benar-benar pekerjaan yang sangat mulia. Saya selalu ingatkan pada laki-laki atau keluarga yang ada di Indonesia, cintai mereka, sayangi mereka, ambil hati mereka. Karena saat ini kalau mereka sukses di luar negeri, ancaman pertama adalah scammer. Saat kamu tidak memperhatikan ibumu yang ada di luar negeri, itu ada laki-laki ganteng naik kuda, tiba-tiba halo cinta. Dan uang yang kita perjuangkan, uang yang kita simpan bisa hilang dalam jangka waktu 1 minggu. Puluhan juta. Tragis kan? Tragis. Dan tiba-tiba pemerintah menjuluki kita pahlawan devisa. Nggak lucu. Karena kami pejuang, kami bukan pahlawan. Karena perjuangan kami tidak pernah berakhir. Kalau pahlawan, mati dong kita. Saya nggak setuju dengan kata-kata pahlawan devisa. Tapi kami adalah pejuang devisa. Karena kami berjuang. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ternyata nggak mudah guys ya, main keluar-keluar itu nggak mudah ya. Ini yang dikasih opsi sama Miss Uni ini opsi terbaiknya di antara 2 misalnya. 2 kalau lulus, kalau majikan nggak bagus. Kalau bagus, dia ambil opsi yang baiknya semua padahal ya. Iya, bagaimana yang tidak bagus? Kemarin ada yang dari Taiwan, bekerja di Taiwan 1 bulan, depresi, pulang. Para perempuan yang ada di luar sana tidak pernah berhenti untuk berjuang. Gagal coba lagi, coba lagi. Beda sama orang kaya yang bilang gagal coba lagi. Mereka masih ada dekengan dari belakang. Sementara kita kalau gagal nyoba lagi from zero to be hero. Dan gak pernah ada yang jadi hero. Kalaupun jadi hero itu anak-anaknya. Bisa kuliah, bisa sukses, punya rumah. Tetapi berapa banyak perempuan yang bekerja di luar negeri pulang tinggal nama. Tapi yang sukses banyak kan juga milih gak pulang. Ya karena peraturan yang ada di Indonesia, maaf notabene yang saya sendiri tinggal di luar negeri, di Indonesia itu terlalu banyak peraturan yang kadang-kadang kita tidak pahami. Dan kehidupan di luar sana sangat berbeda di sini. Kalau di sini apapun ya tenang aja, tenang, pelan-pelan. Kalau di sana no time, time is money. Jadi beda banget prinsipnya, kayak telat is okay. Kalau di sana telat nggak, kita ditinggal, selesai. Seperti itu. Dan pembahasan dengan negara-negara lain sebenarnya kurang lebih sama. Kenapa kemarin saya jujur nih mengkritiki pemerintah sangat tajam sekali ke Pak Karding ya waktu pemerintahan KP2MI yang datang ke SMA, ke universitas dan menanyakan siapa yang ingin ke luar negeri, semua bilang saya Pak. Nah anak dari kecil udah otaknya dikasih masukan tentang luar negeri. Kenapa tidak anak kecil-kecil itu dikasih slide ini loh, kalau ke luar negeri tanpa prosedural, biar mereka mikir ya. Tapi ya karena bapaknya udah ganti sih, saya tidak bahas lebih jauh lagi. Cuman ini perhatian buat kementerian yang baru. Jangan sampai ini membiarkan anak-anak dicuci otaknya, karena keluar negeri adalah opsi yang terakhir.
Setelah kamu bangun Indonesia, setelah kamu mencoba yang terbaik buat Indonesia dan kamu tidak mampu, contohnya seperti saya, opsi terakhir ya udah keluar negeri saja. Apakah keluar negeri itu tidak baik? Tidak. Karena kenapa? Di luar negeri, khususnya pendidikan, edukasi, otak, pikiran, kita semuanya beda dibandingkan diri kita saat ada di Indonesia. Kenapa saya bilang beda? Saya lulusan SD, tapi saya pernah jadi manajer salah satu restoran Italia yang ada di Hong Kong. Itu maksudnya lulusan ijazah segala macam nggak ditanya? Tidak. Sama sekali tidak ditanya penampilan menarik atau tidak menarik, itu tidak ada. Jadi waktu datang interview pemilik permanen Hong Kong, ya udah dicoba aja. Kerja pastinya jadi waitress, step by step sampai pada akhirnya menjadi manager. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Berapa tahun itu, Mbak? Saya masa proses di restoran Italia karena saya kerja di agent. Di tahun 2017 bos saya pindah ke Amerika, saya berhenti di agent. Di tahun 2017 sampai 2021 saya dari 2017 itu saya jadi waitress, di tahun 2020 itu saya jadi manajer. Jadi prosesnya sangat cepat sekali karena bos saya membuka banyak, tapi karena Covid itu juga tutup. Karena Covid ya? Karena Covid, dan akhirnya saya memilih menjadi YouTuber. Padahal YouTube saya itu ada sejak 2012. Coba baru intensif sejak pandemi. Sejak pandemi, betul. Berarti kalau dari pembahasan Miss Yuni ini, negara-negara yang patut dihindari mana aja? Yang rekomen mana aja? Yang dihindari mana aja? Yang rekomen itu yang ada MOU khususnya ya. Singapura, Malaysia mungkin, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan. Untuk yang saya tahu, yang selebihnya saya nggak tahu. Dan yang perlu dihindari adalah Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar. 4 negara itu? 4 negara tersebut. Apa sih yang mesti diwaspadai sama anak-anak Gen Z sekarang ini untuk kemudian nggak jatuh ke tangan scammer? Sebenarnya pemerintah menyediakan informasi sih. Secara langsung kalian harus datang ke Disnaker ataupun ke KP2MI. Kan ada KP3MI, yaitu di provinsi. Ada KP4MI. Jadi datangin aja kantor-kantor tersebut, kantor pemerintah. Tentunya pelayanannya untuk pegawai pemerintah juga harus lebih baik karena generasi muda ini ingin tahu lebih banyak, dan kalau sampai informasi tidak didapatkan di sana, mereka akan cari informasi di media sosial. Dan satu lagi pesan saya buat anak-anak muda, jangan tamak. Maksudnya? Karena melihat orang lain sukses, kamu ingin merasakan juga. Akhirnya kan timbul rasa tamak dan ingin memiliki. Padahal kan belum waktunya. Pertanyaan saya, kamu nanam apa hingga mendapatkan ini? Apa yang kamu tanam? Sebelum saya duduk di sini, tanaman saya itu dari tahun 2000. Saya baru memetik ilmunya itu di tahun 2022. Artinya, kita harus nanam dulu. Bagaimana mungkin kamu pingin makan mangga? Bagaimana mungkin kamu bisa makan mangga jika tanamanmu adalah pepaya? Jadi kamu inginnya di supermarket beli, ya ini hasilnya ke Kamboja. Instan. Betul. Jadi informasi itu harus valid dan pastikan tanya pada dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hingga kamu mendapatkan ini? Mikir lebih jernih lagi, ada tawaran kerjaan sebagus ini. Ada cowok seganteng ini. Ada laki-laki sekaya ini. Kapan giliran saya dapat yang itu? Di dunia memang ada. Tapi apa yang saya tanam sehingga Tuhan tiba-tiba kasih ke saya? Atas reward, atas apa gitu ya? Betul. Emang bisa juga melibatkan kayak cowok-cowok cakep gitu segala macam? Nanti boleh diundang salah satu teman saya yang jadi polisi di Tangerang. Dia fotonya dipakai oleh orang lain sampai rela melepas baju dan mendapatkan uang begitu luar biasa. Tapi yang dilaporin teman saya malah nggak tahu apa-apa. Itu polisi yang ada di Tangerang. Polisi padahal ya? Polisi asli, fotonya dipakai scammer untuk menipu ibu-ibu. Maaf dalam tanda kutip ganjen, tidak tahu diri, tidak sadar diri, umur sudah 50 mengharapkan laki-laki umur 20 tahun. Jadi polisi. Gak masuk kan di logika? Untuk bahan imajinasinya dia gitu maksudnya? Boleh, tapi ya itu tadi. Apa yang saya lakukan, kenapa saya tiba-tiba mendapatkan polisi yang ganteng dan muda? Segitu mudahnya menipu dan ditipu gitu. Kenapa ini hanya terjadi di Indonesia? Saya tinggal di Hong Kong nih. Tidak mudah orang ditipu.
Keterlibatan pemerintah itu kalau dilaporin, maaf ya, kalau di Hong Kong itu kalau nomor rekening dipakai, nomor rekening saya nih dipakai untuk nipu, itu polisi dalam jangka waktu 1 bulan saya ditangkap. Ketahuan. Tapi kenapa di Indonesia tidak? Bahkan kita melaporkan penipuan 7,8 M. Tidak ada tindak lanjutnya. Boleh nanti saya datangkan sini. Ditipu scammer 7,8 M. Orang Palembang. Ya. Nggak diusut? Iya, seperti itu. Kalau diusut ada cerita dong. Ya. Sudah hampir 2 tahun. Jadi kalau berbicara dengan penipuan-penipuan, saya kadang-kadang bingung ditanyain yang mana satu. Penipuan yang mengaku polisi, penipuan yang mengaku tentara, penipuan yang mengaku dari offshore, yang dari pengeboran minyak, dari polisi ganteng, tentara ganteng, dokter ganteng, dan bule dari London. Jadi kalau kenapa saya waktu itu turun ikut campur tentang Kamboja, karena pusatnya ada di Kamboja. Pusat penipuannya kan ada di Kamboja. Kenapa banyak yang nanyain, kenapa kamu ikut campur dengan Kamboja? Ya karena mbak-mbak saya itu ditipu orang-orang yang ada di Kamboja ini. Jadi awal mulanya kenapa saya benar-benar memerangi Kamboja? Karena saya berpikir bahwa mereka itu pejuang devisa, harusnya uang itu dikirimkan ke Indonesia, tetapi uang itu dikirimkan ke Kamboja. Dan saya yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Kamboja lebih maju dari Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak muda Indonesia dibawa ke Kamboja, diperas otak dan tenaganya untuk menghasilkan uang. Untuk kemajuan mana? Kamboja. Mau jadi apa Indonesia? 5-10 tahun ke depan. Kalau Indonesia sendiri tidak menyetop ini loh ya. Siklus ini ya. Betul. Berarti iming-iming mereka tahu ya bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak Gen Z untuk kemudian nge-trap mereka ini ya. Betul. Kebanyakan penawaran itu langsung ke Vietnam atau ke Kamboja dulu atau gimana? Tidak, mereka akan karena sekarang sudah diketahui ya bahwa Kamboja seperti itu. Jadi mereka akan mengatakan mau dibawa ke Jepang, ke Korea, ataupun udah ganti bulu sekarang. Kelihatannya gitu atau ke Kamboja? Tetap Kamboja. Jadi kayak kemarin salah satu penyanyi yang ada dari Asahan itu katanya mau dibuatkan studio nyanyi di Malaysia. Ujung-ujungnya ke Kamboja dan meninggal. Ya. Penyanyi siapa Indonesia? Penyanyi Indonesia tapi kan masih belajar nyanyi, terobsesi ingin jadi penyanyi. Akhirnya dibawa ke Kamboja yang namanya Azwar. Kemudian ditemukan ya? Dipulangkan sudah jenazah. Dipulangkan? Ya. Terus kemudian tertangkap nggak pelakunya? Tidak. Kenapa? Apa Indonesia nggak punya kemampuan polisi Indonesia ke sana untuk mencari? Ini pemerintahan ya, saya kurang tahu. Tetapi kalau di Cina, orang Cina dapat sinyal ada orang Cina ada di sana, polisi Cina langsung datang ke sana, bawa mobil mereka semuanya. Tapi apakah orang yang ditangkap ini keluar dari penjara? Tidak. Jadi orang-orang yang bekerja di Kamboja, Vietnam, Myanmar, kerjanya nipu, dibawa pulang ke negaranya, tetapi dipenjarakan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa orang yang sudah bekerja di Kamboja otaknya udah nggak jelas. Karena sudah kebiasaan nipu, akhirnya dipulangkan, tetapi di penjara. Di Borgol loh. Beda dengan Indonesia ya. Mereka mulangin 516 atau 561 orang, dikasih karpet merah sama Pak Menterinya, dipeluk-pelukan. Kayak pemenang juara gitu. Mungkin bisa dilihat itu. Itu yang dari mana? Dari Myanmar. Iya. Dikasih kayak, oh ini pahlawan, kayak pahlawan gitu. Paham gak sih? Mereka kesana itu dengan sadar menjadi scammer, pulang dikasih karpet merah. Scammernya mereka? Iya. Pemerintah ngasih karpet merah. Pusing kepala saya, ini gimana jadi? Urutan hierarkinya tuh seperti apa ya? Iya. Kayak kemarin ya, ada yang unik ya, ketika kemarin ada rombongan orang ditangkap karena merugikan Bandar Judol. Di Jogja. Iya. Itu kan unik ya. Iya. Semestinya mereka ini kan justru membantu pemerintah untuk bikin kapok para Bandar Judol ya. Jangan main lagi gitu loh. Ini ada yang ahlinya, bisa ngehack kalian. Harusnya yang dikasih perhatian kan yang bisa ngehack. Bantu dong ngehack yang lainnya. Iya benar. Tapi pada kenyataannya malah ditangkap. Unik sih, mungkin negara lain kali di Konoha kali, bukan di sini ya. Ini hal yang terjadi seperti ini, kemudian tadi sudah diinfokan beberapa negara yang bisa punya kemungkinan yang bekerja di sana
pulang bisa tinggal nama gitu kan. Biasanya itu kan berarti sebenarnya dia tuh terkena fraud juga ya, maksudnya ditipu di prosesnya kan, bahwa semuanya seperti baik-baik aja sampai satu momen ternyata dia dibelokin kemana gitu kan. Nah, ada juga kasus viral belakangan ini juga gitu yang halnya seperti itu gitu, yang kemudian naik ke permukaan. Apakah sama itu modusnya, sama seperti itu? Setiap warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Kamboja ada hal yang sama. Kena jantung, lambung, HIV, overdosis. Meninggalnya di sini. Di Kamboja sana, posisinya mereka itu alasannya di Bravak itu sama. Tapi ada beberapa yang memang saya lihat karena waktu mandiin jenazah atau apapun kan saya terlibat karena kita kan ngumpulin uang donasi nih. Jadi kita melihat posisi tubuhnya itu ada yang nggak benar. Tapi kan kita tidak bisa menginfokan ke keluarga karena kita berdasarkan Bravak. Apa itu Bravak? Bravak itu surat resmi dari pemerintah atas sebuah kasus dikirim ke pemerintah Indonesia. Ini lebih complicated dibanding yang kita lihat di permukaan sepertinya. Karena saya secara pribadi ingin memuliakan jenazah dan saya tidak ingin mengungkitnya di keluarga. Karena keluarga sudah ikhlas, saya selalu menanyakan apakah perlu dibuka. Dan kebanyakan dari mereka hanya ingin memastikan apakah itu jenazah mereka saja. Mereka melihat mukanya, udah selesai. Ini saya tahu banget nih, kayaknya Miss Yuni ini lagi nahan untuk membicarakan apa gitu ya. Jadi nggak semua bisa keluar karena ada beberapa hal yang kayaknya memang terbentur dengan entah ada regulasinya atau apa gitu ya. Tapi saya pengen tahu terparah yang menurut terjadi apa? Yang terparah yang terjadi saat saya melihat salah satu jenazah seorang perempuan cantik berasal dari Manado yang sudah mendapatkan uang donasi dari seluruh warga negara Indonesia dan uang donasi itu dimakan oleh pacarnya. Wow. Ini kriminal lain lagi nih. Sudah meninggal dunia, jenazahnya seharusnya dipulangkan, tetapi tidak bisa dipulangkan karena uangnya kepake. Uang donasinya dipakai buat judi. Aduh, buat pulang aja harus ngumpulin donasi, dipakai juga. Dipakai judi. Suaminya lagi ya? Pacarnya? Iya. Aduh, ini kemana-mana ya, ibaratnya kebentur sini kebentur sana. Dan satu lagi jenazah yang belum saya bisa pulangkan sudah 3 bulan yang bernama Maksik, karena dulu pemerintah Manado bilang mau ambil alih. Waktu itu sudah datang ke saya terus karena saya mengurusin banyak jenazah dan saya yakin pemerintahan Manado akan mengambil alih. Ternyata setelah 1,5 bulan tidak dipulangkan, akhirnya saya ambil alih. Tetapi saya percaya dengan setiap jenazah itu membawa rezeki ya. Dan sampai hari ini saya belum bisa memulangkan karena saya masih belum punya rezeki untuk pemulangan jenazah. Berapa sih mulangin jenazah itu bisa? 170. 170 apa? Juta. Pemerintah ada di info ini? Sudah. Bahkan pemerintah DPR yang ada di Manado berjanji ingin memulangkan. Tapi tidak ada. Jadi pemerintah pun sudah tahu tapi belum bisa mulangin. Itu kan gak ada anggaran kan? Loh, jenazahnya di mana sekarang? Di Kamboja. Enggak, maksudnya di semayamin aja gitu. Udah busuk dong berarti? Di PTS. Nanti saat pemandian jenazah itu pasti sudah kering. Tetapi karena almarhum mengatakan saya ingin dibawa pulang ke Indonesia. Sebagian kayak salah satu jenazah itu keluarganya ikhlas, ya kita makamkan di Kamboja. Tetapi kan ada keluarga yang tidak ikhlas nih. Jadi tugas saya sebagai manusia hidup hanya memuliakan jenazah. Bagaimanapun caranya, mampu atau tidak mampu, ada yang melirik atau tidak, ada yang melihat atau tidak. Tapi saya percaya bahwa semua itu rencana Tuhan, biar buat teman-teman yang lainnya tahu gitu loh. Jangan kerja di luar negeri tanpa prosedur yang benar, meninggal pun gak ada yang peduli. Itu yang ingin. Kenapa saya memulangkan mereka? Saya ingin masyarakat Indonesia itu tahu gitu loh. Kalau yang mulangin pemerintah mungkin sudah selesai, tidak terekspos. Kenapa saya terus memberikan bantuan-bantuan? Karena saya ingin masyarakat Indonesia ngelihat, nggak cuman katanya, ini loh jenazah ini udah 3 bulan loh. Nggak ada donatur yang tiba-tiba datang, Yun, jenazah ini udah pulang belum? Nggak ada. Dan saya itu selalu minta sesama pembantu. Yang saya sedihkan adalah saya minta uang itu ke mbak-mbak TKW juga.
Pemerintah kemana gitu loh. Masa iya sih sekelas DPRD nggak ada uang? Satu ini aja saya minta. Ini yang terakhir jenazah yang akan saya pulangkan dari Kamboja. Setelah itu saya udah tutup. Saya akan tutup bantuan ke Kamboja. Satu jenazah ini saja saya minta. Berat banget saya melihat orang tuanya yang miskin, yang tidak layak. Setiap hari hanya berdoa, Tuhan kapan anak saya pulang. Saya setiap hari mengumpulkan uang 10.000, 20.000. Tapi saat saya minta sama pemerintah, nggak ada satupun yang peduli. Apakah nggak ada ide bagaimana caranya pemerintah dari Manado mengatakan, ayo sesama orang Manado yuk kumpulin uang satu ini ya jenazah. Karena memang sudah terlalu lama. Orang tuanya telepon, bisa nggak ya anak saya dipulangkan? Saya cuma bilang, rencana Tuhan indah, tunggu ya Bu ya, sabar ya. Saya lagi ngumpulin nih. Jenazah di Hong Kong, jenazah di Taiwan, saya bisa cepat kumpulin uang. Tapi untuk satu ini saya berat banget. Bahkan keluarganya sempat ditipu oleh orang, ditelepon katanya mau dikasih uang 100 juta. Ujung-ujungnya juga scammer. Orang sudah susah, kenapa dimanfaatkan? Saya nggak tahu harus berbicara. Kenapa saya selalu emosi kalau udah berbicara tentang Kamboja. Edukasi saya sudah lama. Biar orang itu percaya ini loh jenazah. Apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar berbicara. Bahkan ada yang nanya sama saya, siapa sih Yuni ini? Apa sih kepentingannya mulangin jenazah? Sampai jenazah pun kalian politikin. Kenapa? Gak ada rasa empati. Jenazah itu bisa kok dibuang dimanapun. Tapi kamu sebagai manusia berhak memuliakan jenazah. Itu satu prinsip bagi saya. Dan saya tidak akan mundur khusus untuk satu ini. Karena ini perjuangan yang 3 bulan. Masa iya sih pemerintah Manado gak ada sama sekali bantuan walaupun 1 sen pun. Masyarakat Manado digerakkan dalam 1 kali. Pemerintahan pusat mengatakan, yuk urunan 10.000 rupiah saja. Masa nggak mampu sih? Hanya ide aja deh. Kalian tinggal bantu saya ngomong. Apa cuma tinggal Mbak sendiri atau berapa orang yang peduli dengan ini? Semua orang peduli. Bahkan minta urunannya sesama pekerja. Betul. Saya selalu katakan pada teman-teman, karena kita kan tidak tahu apes dalam kalender. Kalau hari ini kita nanam, pasti kita akan menuai. Itu yang selalu saya gaungkan pada teman-teman saya. Saya nyatakan mereka adalah sebagai pasukan semut. Karena kita orang kecil. Bagi kami, 10.000 rupiah itu udah besar sekali. Jadi, saya nggak tahu berapa lama perjuangan ini, tapi saya selalu katakan sama keluarganya, bahwa semua akan baik-baik aja. Dan info terakhir kemarin saya telepon Pak Konjen yang ada di sana, saya tanyakan, saya sudah meninggalkan jenazah ini 2 bulan, apakah masih ada di sana? Dan mereka katakan iya. Yang bilang Pak Konjen? Betul. Berarti pemerintah tahu ya? Tentunya. Pemerintah aware dengan keadaan seperti ini. Betul. Mudah-mudahan ya pemerintah kita, apalagi dengan pergantian kepemimpinan ini, mendengar obrolan kita ini, kemudian jalan keluar untuk para pekerja ini juga warga negara Indonesia juga, dan mereka adalah pembayar pajak juga untuk negara ini. Betul. Banyak yang bilang bahwa kita semua pembayar pajak adalah tulang punggung DPR, negara maksudnya. Jadi yang menggaji adalah mereka yang bekerja dan membayar pajak. Betul. Dan yang menggaji ini sedang kesulitan. Apakah karyawan-karyawan yang duduk di Senayan itu kemudian tergerak nggak hatinya? Untuk sebenarnya mereka adalah karyawannya para warga sih sebenarnya kan. Bahwa ini adalah satu hal yang bisa dibilang masalahnya hampir semua yang bekerja di luar negeri. Betul. Dan mereka akan ngadu kemana kalau akhirnya nggak ada pelindungan. Dan sekarang ini yang membantu adalah pekerja dengan pekerja. Betul. Rasa empati. Empati sesama pekerja yang merasa suatu saat bisa aja dia yang ngalamin kayak gini. Betul. Saya selalu menyampaikan bahwa apes tidak ada dalam kalender. Yuk bantu. Tapi kan capek juga mereka bantu. Mereka bekerja. Mereka itu bekerja di sana.
sebagai pekerja dan saya selalu meminta sama mereka. Itu sungguh tidak adil. Sebenarnya saya tahu itu tidak adil, tapi saya selalu percaya bahwa apa yang kita tanam kita tuai. Dan sebenarnya secara jujur akhir-akhir ini saya merapat ke DPR ya. Saya lebih dekat ke DPR, bahkan saya meminta uang. Jadi sebenarnya mengenali saya itu bahaya loh buat orang-orang mereka itu. Kenapa? Karena saya akan tanpa basa-basi saya akan minta, Pak saya ada jenazah, boleh minta uangnya enggak? Saya langsung. To the point. To the point, saya tanpa tebeng-aling. Selama minta dikasih berapa? Ini ada Pak Abraham, Uya-Kuya, dan salah satu orang yang sedang bertapa, tidak ingin disebutkan namanya. Mereka memberikan 20 juta, 10 juta. Tapi kan untuk jenazah yang hari tanggal 11 September ini dipulangkan. Tetapi bukan yang marsik. Karena kita selalu memberikan nama siapa yang akan dibantu. Jadi untuk marsik ini hanya satu orang yang bertapa itu ngasih saya 20 juta. Padahal kebutuhannya adalah 170. Ya ampun. Begini ya, jadi menjadi bekerja di luar negeri, kemudian mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, bahkan juga membawa devisa juga untuk tanah air. Tapi ketika mendapatkan kemalangan, nanggung sendiri. Itulah Pak yang saya katakan bahwa kalau 100% itu cuma 5%. Apakah negara tidak peduli? Dan kecil bagi anggaran di DPR. Seharusnya. Mereka selalu berbicara tentang efisiensi. Tetapi saya lihat para pejabat itu mengadakan seremoni, rapat. Dan saya melihat rapatnya itu tidak membuahkan hasil. Saya dilibatkan ke dalamnya, tetapi sebenarnya rapat itu hanya untuk makan aja sih. Karena undang-undangnya sudah ada. Cuma seremonial jadi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa daripada nih nyewa hotel buat kami nih, itu uangnya dikumpulkan buat jenazah yang 5% tadi itu. Ini sebenarnya pemerintah yang Mbak ceritain ini udah denger loh sih? Apa mungkin komunikasi ke sana belum nyampe? Percaya nggak sih kalau kita ada di atas, apa yang bermasalah dalam tubuh kita? Oh ya, soalnya dari bawah kalau memanggil kejauhan. Betul. Jadi gak kedengaran. Betul. Kalaupun terdengar, kan boleh dong gak dengar. Boleh memilih untuk gak dengar. Betul. Berarti hanya ya dibutuhkan yang ada di atas hanya untuk orang-orang yang punya hati semestinya. Rasa empati dan saya melihat bahwa orang-orang yang ada di atas itu tidak pernah susah. Mana mungkin mereka nangis untuk kami? Mana mungkin? Dia dari lahir procot udah berkelimangan harta, sementara kami lahir procot kita cuma makan nasi sama garam. Tahu apa mereka tentang kami? Pejabat yang di atas itu tahu apa tentang kami? Mereka hanya setiap 5 tahun sekali membuat kebijakan. Dan kebijakan itu bagus untuk mereka. Bagus untuk mereka. Gak ada impactnya. Gak ada impactnya ke para pekerja luar negeri. Apa? Ya apa yang birokrasi yang dipersulit. Mereka mengatakan zero cost, pada faktanya mereka bercanda. Ini suara-suara seperti ini yang mesti didengar sama DPR sih, apalagi pihak-pihak terkait, apalagi udah ada kementeriannya lagi sendiri nih kan. Iya, semoga aja. Tapi saya pernah diundang oleh salah satu kementerian. Tapi saya ngelihat pemerintah itu gak suka diperintah. Dengan nadanya, saya itu pejabat loh. Saya itu pemerintah loh. Jangan merintah saya. Paham gak sih pemerintah itu apa artinya? Diperintah kan? Bukan merintah kan? Merintah itu karyawan sebenarnya. Betul. Dan mereka mengatakan, kenapa saya harus ngerjain apa yang ditugaskan oleh Yuni? Saya tidak menugaskan, tapi saya memberikan informasi. Ini ada kecelakaan, ini ada mayat, ini ada ini. Tapi mereka, ya tekanan karena terlalu di atas itu. Jadi akhirnya mereka nggak dengar. Jadi fungsinya apa di situ? Nggak tahu. Kalau fungsi yang dimudahkan dengan adanya para pejabat di sektor ini, apa yang dimudahkan dan apa yang belum dijalankan kalau menurut Mbak Yuni? Karena saya tidak fokus dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Saya nggak paham tentang undang-undang yang ada di Indonesia. Yang saya inginkan adalah dari 90% orang yang sukses, cuman 5% ini yang saya minta perhatiannya. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang mengadu, orang-orang yang terluka. Kan tidak semua pekerja migran bermasalah. Apa beratnya sih take attention atas kami? Ya. Kalian kalau main domino sama ABK, kalian main domino sama orang-orang kecil, saya acungin jempol.
karena kalian menghibur kami. Kalian main domino sama pekerja-pekerja yang ada di Jepang ataupun di Korea, saya acungin jempol. Tapi kalau kamu main domino dengan pemerintah kehutanan, tujuannya buat apa? Boleh hiburan. Makanya saya selalu ingatkan pada pemerintah, jangan makan di depan orang lapar. Kami itu lapar. Ya. Jangan malah ngiming-ngiming jadi kan. Ngiming-ngimingin dengan foto-foto mereka, mobil mereka, kami pingin loh. Kami pingin. Dengan stick mereka kami pingin. Tapi kami sadar diri, kami harus bekerja untuk mendapatkan itu semua. Jangan diperlihatkan di mata kami. Kamu mau main apapun, silakan. Tapi tolong, buat undang-undang anti flexing buat pemerintah. Kalau kami boleh dong kita flexing, ya karena kita baru pertama kali punya Hermes atau kremes-kremes. Kita pertama kali makan stick, boleh dong kita pamer. Karena seumur hidup saya makannya nasi jagung. Saat saya makan stick boleh, kalau saya pamer boleh. Hasil kerja keras kami. Tapi kalian yang ada di atas sana, jangan dong. Kan kalian makan dari keringat kami. Dan kita tahu loh kalau kalian bisa makan itu kan gitu. Iya, tapi nggak usah dikasih tahu. Jangan dipamerin. Saya untuk pemerintahan yang baru ini, saya cuma mengharapkan satu hal. Jangan makan di depan orang lapar. Jangan tambahin luka kami. Cukup kami berjuang dengan cara kami saja. Dan birokrasi lebih dipermudah buat kami untuk keluar negeri. Karena kalau kami tidak dipermudah dengan adanya birokrasi yang rumit, kita akan mencari jalan keluar, yaitu ke Kamboja tadi. Karena untuk berangkat ke Hong Kong birokrasinya terlalu sulit. Untuk berangkat ke Taiwan birokrasi sangat sulit dengan alasan perlindungan. Mereka itu fokus kepada kami yang resmi. Mereka tidak fokus sama mereka yang berangkat ke Arab Saudi yang tidak resmi. Dan anehnya salah satu kementerian mengatakan, nggak apa-apa berangkat aja ke luar negeri ilegal, nanti diputihkan. Nggak gitu konsepnya. Nanti saya akan perlihatkan videonya. Jadi pemerintah menganjurkan hal berangkat aja dulu, nanti diputihkan. Justru datang dari institusi yang legal. Betul. Menghalalkan ilegal, nanti akan dilegalkan. Diputihkan. Kenapa tidak proses dari Indonesia, diketahui dari Indonesia, terbang di sana bisa di-tracking? Sementara masih belum legal, tentunya ketika terjadi apa-apa nggak ada tanggung jawab dong. Nggak ada. Tetapi ingat, mereka mengatakan setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh negara. Ya pasti itu dong dasarnya. Katanya. Faktanya. Mbak, melihat fakta seperti ini kecewa nggak? Menjadi warga negara Indonesia. Hidup cuma sekali. Dan saya dilahirkan di Indonesia. Nggak bisa milih. Saya bisa milih. Nggak, saya punya 2 warga negara. Oh, saya punya 2 warga negara. Iya, saya bisa tinggal di Hong Kong. Tapi bagaimana dengan yang lainnya yang tidak bisa memilih? Saya diaspora Hong Kong. Jadi saya bisa ke Hong Kong, bisa ke Indonesia. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara saya yang tidak bisa melakukan apa-apa? Nggak semua bisa punya pilihan ini. Tidak bisa. Nah, di negara Hong Kong, kenapa sih saya merasa bahwa Hong Kong itu notabene bukan negara muslim. Tetapi mereka memanusiakan manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Saat COVID, pajak yang kita bayar kemarin-kemarin itu dikembalikan. 100%. 100% pengembalian. Dan kami masih dapat tunjangan. Itu tidak lewat badan turun ke desa, ke kampung, enggak. Langsung ke rekening kita. Langsung berasa ya jadi jatuhnya. Langsung jatuh berupa uang cash. Bisa dibilang cash. Kita bisa melakukan apapun. Jadi 20 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi orang nggak ngerasa dipalakin gitu ya? Nggak ngerasa. Bahkan fasilitas yang ada di Hong Kong itu sungguh luar biasa. Transportasinya, lingkungannya, perumahannya. Sementara kita di sini gerak dikit, bayar. Kalau ada satu negara yang kalau kita dapat duit bayar pajak, terima duit, keluar duit bayar pajak, beli barang bayar pajak, jual barang bayar pajak, uangnya udah kena pajak, dipajak. Buat beli sesuatu kena pajak lagi, betul. Nyewa barang, nyewa sesuatu, pajak penyewaan, betul. Ya kan belakangan ada pergantian menteri, kita harapkan ada perbaikan, mudah-mudahan. Kan urusan pajak menterinya diganti, urusan luar negeri menterinya diganti juga.
Ya, harapannya boleh aja dong. Taruhlah harapanmu setinggi langit. Benar gak sih istilah itu? Ya. Seandainya jatuh pun masih ada Masih ada apa? awan di situ. Awan nggak bisa nahan. Bisa masih nahan untuk sementara. Tetapi percayalah, itu harapan palsu. Jangan terlalu banyak berharap pada perubahan. Harus diri kita sendiri yang harus berubah. Karena kalau kita mengharapkan pemerintah berubah, sementara kita hanya menunggu, apa yang kita dapatkan? Nggak dapat. Ya. Yang ada adalah kita kecewa dan hancur. Pesan saya kepada setiap teman-teman yang ada di luar sana, kita jangan terlalu fokus sama harapan yang di atas. Kecewa, yakin kecewa. Mending dipastikan menyelesaikan masalah sendiri. Masalah sendiri, fokus pada diri sendiri. Perkara yang di atas kalau mau dilihat, kalau mau diingatkan, kalau nggak mau, ya bareng-bareng lagi. Padahal bayar pajak juga ya. Iya. Waduh, jadi kalau kita lihat ya, memang kalau dibilang pejuang ya. Betul. Tidak pernah berakhir. Nggak berakhir ya. Sesampainya punya majikan pun itu belum berakhir, baru mulai lagi. Belum. Ada salah satu pekerja migran yang dulunya dia itu punya planning untuk ke Makau. Sementara Makau itu tidak ada MOU dengan Indonesia. Jadi dia tidak bisa proses ke Makau. Akhirnya dia proses ke Kamboja. Dia tahu di Kamboja. Tetapi dia bekerja di restoran. Iming-imingnya di restoran. Sampainya di sana ternyata dia di scammer, tidak mencapai target. Akhirnya ditanyain, ginjal sehat nggak? Orangnya masih ada, bisa dipanggil, bisa diajak bicara. Ginjal sehat nggak? Si cewek itu ditanyain, ginjal sehat nggak? Kenapa? Saya mau jual kamu. Apa yang bisa saya lakukan agar saya tidak dijual? Itu si cewek ngomongnya. Layani 15 laki-laki tiap malam. Man. Dan dilayani. Kadang 5 orang, kadang 7 orang, kadang 1 orang. Hingga apa yang terjadi? Hamil. Dan pulang Indonesia saat ini. Pulang orangnya? Betul, pulang. Ada di Jogja sekarang. Demi biar dia nggak diambil ginjalnya, pilihannya cuma tinggal itu. Ya. Dan sekarang dia sudah melahirkan anaknya umur 3 bulan. Anak dari laki-laki yang tidak tahu. Dan pulang belum tentu bawa duit lagi. Duitnya diambil sama calonnya tadi. Padahal dia hasil tidur dengan laki-laki itu dikasih uang. Bisa dibilang 50.000, 10.000. Untuk beli softtek atau apapun. Tapi ternyata malah uang 12 juta itu diambil orang tersebut. Calonnya orang Indonesia. Dan tidak tertangkap. Saya bisa undang orangnya datang ke sini. Derita dia nggak selesai sampai di sini. Dia harus melihat itu bayi tumbuh dewasa. Perempuan. Dia harus setiap hari melihat anak ini. Setiap hari. Dosa udah dia bilang, dosa saya tanggung. Tapi bagaimana dengan bayi ini? Siapa yang akan memperjuangkan? Duh, belum lagi kalau ada penyakit ya. Kan di antara berbalasan orang itu belum tentu semuanya sehat. Padahal dulu dia tuh cantik banget, Mas. Tapi akhirnya untung dia nggak depresi aja. Karena sekarang ada dari Yogyakarta itu RDU mendampingi dia, psikolog mendampingi dia. Kemarin saya kritik hebat itu karena KP2MI berjanji untuk menemuinya, tapi tidak ditemuin. Tapi kemarin sudah ditemuin sih, salah satu stafnya sudah hadir. Maksud saya adalah, masa iya sih negara nggak ngelihat ini orang sesama Indonesia, kenapa nggak ditangkap ini yang bawa ini loh? Tapi sebenarnya bisa ditrace itu bisa. Orangnya ada, rumahnya ada. Keluarganya ada. Alasan apa kenapa dia tidak bisa ditangkap? Karena saya nggak melihat si ibu ini, saya melihat bayi ini. Ini anak bangsa. Anak sekecil ini sudah menderita. Anak yang memiliki trauma masa kecilnya. Itu bisa jahat dan bisa baik. Ada 2 pilihan dalam hidupnya. Jika dia diasuh dengan benar, cinta yang tumbuh, maka dia akan tumbuh seperti manusia yang penuh dengan cinta dan bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi saat dia berkata pada dirinya sendiri, ayah saya siapa? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Saya hasil dari Kamboja. Hidup ini terlalu jahat loh buat dia, buat bayi ini. Lahir-lahir langsung punya
Masalah ya. Betul. Dan di akte kelahirannya hanya ada ibu. Astagfirullah. Dan mirisnya lagi, tidak ada yang peduli. Ada nggak sih pernyataan HAM tentang Kamboja ini? Biasanya kan HAM kan, kalau tentang hak asasi manusia kan paling cepat kan? Ya. Tapi suaranya nggak ada untuk Kamboja. Begitu besarkah kekuatan di Kamboja? Kalau saya cuma bisa punya air mata, empati, doa. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mampu untuk menggapai ke atas, saya nggak mampu. Bahkan saya sudah bilang, jika Marsik dipulangkan, saya akan berhenti mengedukasi Kamboja. Kalau jenazahnya itu dipulangkan, saya akan berhenti. Karena kalau jadi saya membiarkan hal ini terjadi lagi dong? Bukan, karena ancamannya ke saya. Saya sudah ancaman sudah banyak sekali ke saya. Ancaman gara-gara mengedukasi Kamboja nih? Betul. Kenapa emang diancam? Iya, karena saya menyampaikan yang tidak benar. Tidak Bagi ada yang mereka. Iya, betul. Menghalang-halangi orang yang bekerja. Saya iri, saya cemburu. Ada orang yang ingin merubah nasib. Anggapannya seperti itu. Betul. Dan di komen-komen di media sosial saya adalah orang yang paling jahat. Setiap kali saya membahas Kamboja, pasti saya dihajar habis-habisan. Padahal faktanya memang benar, korban itu banyak kan? Ya, yang saya pulangkan saja banyak. Saya rasa pemerintah lebih punya datanya dibandingkan saya. Rizal, Nehe, Azwar, Natasha, Marsik, yang Marco, terus di Bekasi lagi. Saya sebanyak itu. Yakin pemerintah tidak tahu sama sekali? Nggak mungkin ya sebenarnya. Saya orang awam. Bahkan uang-uang itu didapatkan dari minta ke orang lain. Nggak mungkin kan pemerintah nggak tahu? Justru malah para pekerja itu yang punya cuma sedikit uangnya, mereka yang punya empati gitu. Makanya saya kadang-kadang saat minta donasi itu malu. Karena yang ngirimin uang itu pernah satu orang Indonesia, pedagang sayur, dia itu ngirim uang 50.000 karena mendengarkan jenazah seperti itu. Dia bilang, seandainya suatu saat saya meninggal dimanapun, setidaknya saya sudah pernah membantu orang untuk pemulangan jenazah. Pedagang sayur di jalan naik sepeda ontel itu, dia mendengar kabar ada yang meninggal dunia, kurang dana, dia video ini, saya punya uang cuma sedikit karena saya pedagang sayur. Boleh nggak saya donasi? Malah yang punya rasa empati luar biasa itu adalah orang kecil, karena mereka tahu. Padahal 50.000 itu bisa buat makan besok loh. Tapi dia kasihkan ke saya. 50.000 rupiah? Rupiah. Ya Allah. Mungkin dia cuma segitu-segitunya ya. Maksud saya rakyat kecil 50.000 itu berat loh. Berat, berat banget. Siapa tahu buat emang cuma segitu, hari ini puasa aja lah gitu. Kenapa yang di atas kayak, ayo patungan yuk, ini ada jenazah nih. Ini dari pemerintah dinas apa? Masa nggak bisa sih? Kan staf-stafnya bisa dimintain 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dikumpulin banyak kan? Ya kan yang diparkir di mobilnya Tesla banyak banget. Betul. Itu. Plat merah kan banyak banget. Tesla, Alphard, Denza. Masa iya sih sebesar 170 juta bagi 500 anggota DPR berat? Ya Allah. Pedagang sayur donasi, pedagang lontong donasi, sol sepatu donasi, TKW, TKI, TKL donasi. Tapi yang di atas nggak dengar sama sekali. Mbak, ini mumpung Mbak ada di sini, jikapun ada pihak terkait yang nonton acara ini, Mbak mau ngomong apa ke kamera langsung? Saya nggak bisa ngomong apapun karena hati saya sudah sangat berat sekali untuk mengungkapkan. Tetapi ini khusus buat para pejabat yang ada di atas sana. Kami rakyat kecil, kadang-kadang dengarkan suara kami. Mungkin suara kami tidak cukup lantang untuk membuka telinga para pejabat. Jika Anda semua yang ada duduk di sana tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan,
Jangan persulit kami ke luar negeri. Karena saat kalian mempersulit birokrasi yang ada di luar negeri, di dalam negeri ke luar negeri, mereka menjalani jalan pintas. Contohnya Mbak Dewi, saat kalian membuat aturan dengan Makau tidak bisa, mereka memilih ke Kamboja. Dan penderitaan itu tidak selesai sampai di sini. Kami rakyat kecil, tolong kadang-kadang lihat kami yang jauh di sana. Kami tetap menjadi pejuang devisa sampai menutup mata. Jangan ragukan cinta kami atas Indonesia. Kami memang berada di luar negeri. Tetapi darah kami adalah Indonesia. Saat kami bersuara, bukan kami ingin menentang pemerintah. Tapi ini kami sampaikan dengan cara kami. Satu, pendidikan kami tidak sehebat Anda. Kami hanya lulusan SD, SMP. Mungkin cara kami kurang baik. Tapi tolong dengarkan kami. Kunjungi kami. Datang ke rumah sakit yang ada di luar negeri. Datang ke penjara yang ada di luar negeri. Saya tahu itu mereka salah. Saya tahu mereka tidak benar. Tapi dukungan dari pemerintah, mental yang kuat, juga dari Indonesia, doa yang kuat dari keluarga yang ada di Indonesia. Saya berharap Indonesia emas itu memang benar nyata adanya. Ya, semoga janji 19 juta lapangan pekerjaan benar-benar terwujud. Jadi nggak perlu keluar negeri ya Mbak ya. Betul. Yang terwujud mungkin baru 19 juta lapangan pedal sekarang teman-teman semuanya. Lapangan pekerjaan masih jauh. Jadi walaupun begitu kita juga banyak harapan positif ya. Untuk kemudian kita mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi faktanya di lapangan sekarang ini untuk mengejar posisi baik aja belum ya. Minimal ya mungkin ada waktunya, mungkin diberikan asistensi atau pemaparan apa kebutuhan-kebutuhan premier yang sekarang paling urgent untuk para pekerja di luar negeri. Ya, Mbak Dewi, ini saya rasa mungkin bukan sesuatu yang mudah juga untuk Mbak bisa duduk di sini juga ya. Saya rasa juga banyak juga pihak juga yang nggak suka Mbak cerita di sini. Karena tujuan saya bukan ingin menceritakan apa yang ada, suka atau tidak suka itu urusan Anda. Yang saya tahu adalah saya menyampaikan fakta. Dan resikonya mungkin saya dibenci. Tapi lebih baik saya dibenci manusia daripada saya dibenci Tuhan. Ini Mbak Ani memang udah terbentuk ya, memang udah bertahun-tahun karena merasakan. Tidak, karena sebenarnya saya pernah divonis 3 bulan lagi pergi. Jadi saya tuh ada penyakit yang dimana saya dikatakan oleh dokter saya akan 3 bulan pergi. Tetapi ternyata saya masih hidup sampai hari ini. Berarti ada misi yang mesti dijalankan. Betul. Berarti saya dikasih kesempatan yang kedua ini. Tuhan kasih saya waktu untuk memperbaiki diri sebelum saya dipanggil. Jadi saya tidak takut manusia benci saya, tapi saya takut Tuhan gak kasih kesempatan saya. Saya nggak peduli orang menganggap saya apapun. Yang penting keluarga saya tahu dan saya baik-baik saja. Karena saya tidak akan ada kesempatan untuk yang kedua kalinya. Penyakit saya secara kedokteran sudah dinyatakan sembuh. Tapi penyakit ini nggak akan sembuh. Saya tahu mereka menuduh saya. Tapi saya memilih sembuh untuk menyembuhkan luka orang lain. Maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan memberikan kemudahan untuk kesembuhan ya Mbak. Sudah sembuh. Sembuh sekarang udah? Sudah sembuh. Wah, mungkin itu doa dari mereka yang dibantu kesembuhannya. Betul. Waduh, ini saya justru malah mendapatkan banyak sekali masukan secara pribadi yang saya belum tahu sebelumnya. Sekarang saya sebenarnya agak sedikit speechless sih dengan ceritanya Mbak nih. Saya baru tahu kehidupan dari para pekerja kita di luar tuh semiris itu dan bagaimana support internal, eksternal dari pemerintah kita terhadap masyarakat di luar seperti itu, dan bagaimana perjuangan Mbak juga seperti ini. Banyak hal yang saya baru tahu sekarang ini. Dan teman-teman, saya rasa juga banyak teman-teman yang baru tahu mengenai perjuangan dari Miss Yuni ini. Jika ingin tahu lebih lanjut atau ingin tahu lebih detail, monggo silakan follow akun Instagram dari Mbak Yuni atau juga link sosial media yang lain. Kemana tuh Mbak? Yuni TKW Hongkong. Yuni TKW Hongkong ya.
Tapi semua diurusin bukan cuma Hongkong aja. Unity KW Hongkong, YouTube-nya apa? Sama Unity KW Hongkong. Semuanya nih, Iya. TikTok, Instagram, YouTube. YouTube. Iya, Oke. betul. Ya langsung aja di follow. Jika ada kerabat di luar juga yang punya masalah yang sama, mau silakan tanya ke beliau ya. Siapa tahu akan diangkat menjadi menteri P2M nanti. Tidak. Takutnya saya pendengarannya kurang baik. Tidak. Oh iya. Tidak. Ini justru dibutuhkan seperti ini ya. Dan jika dirasa menarik teman-teman semuanya dan perlu banyak yang tahu, silakan share linknya ke circle teman-teman semuanya. Dan semoga tidak ada keluarga kita yang juga terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkin tadi diceritakan oleh Mbak Yuni, justru mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih Mbak Yuni ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.